Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan 11 yang berjudul Pasar Uang dan Pasar Modal dan Vintage. Jangan lupa ditunggu. Financial teknologi atau teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Vintage menurut Vintage Weekly atau Vintage merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan vintage pada umumnya perusahaan yang startup yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembiayaan mobile, transfer, uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan menjamin aset-aset pengertian finansial teknologi. Vintage juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen. Di antaranya, yang pertama itu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menyamaratakan bisnis besar dan bisnis kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Menurut OJK, vintage adalah sebuah inovasi pada jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Berdasarkan jadi yang terdaftar, beberapa contoh yang sudah terdaftar di OJK, contoh dari P2PL itu yang pertama itu OJK, Kredipo, Investri, Cicil, Modalku, dan lain-lain. Baru setelah itu Payment Gateway, yang dimana merupakan platform vintage yang memberikan layanan keuangan berupa metode. Bank Indonesia adalah vintage merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan vintage pada umumnya adalah perusahaan startup yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. Menurut OJK, vintage adalah beberapa contoh bisnis yang tergabung dalam vintage adalah yang pertama itu proses jual beli saham, yang kedua pembayaran, yang ketiga peminjaman uang atau secara peer to peer, yang keempat transfer dana, yang kelima investasi retail, yang keenam perencanaan, yang ketujuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang vintage, yaitu ada dia tujuan utama dari vintage adalah mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan. Selain itu juga untuk menghindari memiliki banyaknya karyawan dan kantor cabang dalam melayani pelangganan. Vintage adalah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu UMKM atau UKM dan perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Tujuan vintage adalah sarana inklusi keuangan di Indonesia. Awalnya inovasi vintage terfokus dalam hal teknologi yang dimana digunakan di backup atau di balik sistem lembaga-lembaga finansial. Namun seiring berjalannya waktu, inovasi vintage pun merambah ke dan yang B, mencapai pro growth dan pro poor adalah dua konsep yang sering dikaitkan dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Kedua konsep ini saling melengkapi dan bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memberikan manfaat bagi. Kesimpulannya adalah bahwa vintage membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan. Dengan pengelolaan yang baik, vintage dapat menjadi faktor pergerakan ekonomi digital di Indonesia.
resiko terhadap penggunaan strategi yang perlu ditetapkan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif dari penggunaan finansial teknologi atau fintech dapat dilakukan dengan perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force majeure dari kegiatan fintech. Isu privasi penggunaan fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau seperti yang terjadi serangan hacker atau malware. Sedangkan untuk mencegah risiko investasi, fintech dapat dilakukan dengan berbagai cara. Regulasi yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sistem pembayaran peminat fintech berjalan aman dan sesuai aturan. Sedangkan untuk pelaku usaha fintech dibuat sandbox regulation yang akan mengatur ketentuan bagi pelaku fintech yang kebanyakan adalah perusahaan startup berskala kecil. Menyebarkan investasi ke berbagai pinjaman. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan risiko kerugian yang terjadi dalam fintech investment adalah penyebaran investasi. Jangan gunakan tabungan untuk berinvestasi. Memisahkan uang tabungan dan uang investasi menjadi salah satu upaya untuk menekankan risiko yang mungkin terjadi dalam fintech. Dalam investasi perto atau per lending, misalnya dana yang telah ditanamkan tidak bisa diambil kembali hingga kredit mengambil. Yang kelima, strategi mencegah dampak negatif fintech, strategi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BI Bank Indonesia untuk menghindari resiko membuat regulasi dan solusi agar fintech tetap dapat berjalan dengan aman. Bank Indonesia juga telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan transaksi. Syarat pertama yaitu harus memiliki institusi yang berada di Indonesia. Yang kedua adalah segala jenis transaksi yang harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga adalah segala dana harus ditempatkan di perbankan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirja Aditsawara mengatakan Bank Sentral akan mengumumkan Fintech Regulation and Regulation Sandbox sebagai platform bagi para pemula untuk meluncurkan produk inovatif, layanan, dan model bisnis mereka. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sistem pembayaran peminat fintech berjalan aman dan sesuai aturan. Sedangkan pelaku usaha fintech dibuat sandbox regulation yang akan mengatur ketentuan bagi pelaku fintech yang kebanyakan adalah perusahaan startup yang berskala kecil. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan fintech syariah di Indonesia. Pertama-tama, peran fintech di Indonesia dalam hal hukum bisnis Islam ialah sebagai berikut. Satu, yaitu perusahaan fintech tumbuh subur dalam beberapa tahun terakhir karena ada peluang pasar yang besar. Akan tetapi bukan melulu cari ulus asli. Baik, saya akan melanjutkan tentang fintech di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang fintech. 3 peran penting yaitu: 1. Memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akun di bank. Yang kedua yaitu memberi solusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai dalam hal pinjam meminjam. Yang ketiga yaitu fintech bisa menjadi alternatif masyarakat mendapat layanan jasa keuangan. Sementara dampak positif fintech diakui telah membantu pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau bisa yang kita sebut OJK untuk memperdalam inklusi keuangan dari tanah air. Selain itu membantu usaha kecil naik kelas menjadi skala menengah. Untuk diketahui, nilai transaksi fintech di Indonesia mencapai USD 18,6 miliar di tahun 2017. Jumlah itu setara dengan 269,7 triliun kurs per dolar, atau bisa disebut, bayangkan jika uang tersebut atau separuhnya jasa digunakan untuk modal kerja sektor
real makin bergeliat sehingga menggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Transaksinya besar, ekonomi bisa tumbuh, sektor real bergerak. Terbatas mendapat sekarang ada alternatif selain bank untuk memperoleh modal kerja. Akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa naik, ungkap Asnil. Meskipun belum ada peraturan khusus untuk fintech syariah, namun beberapa startup sudah mulai bermunculan kira-kira peraturan untuk fintech syariah, yaitu berbunyi seperti ini: layanan jual beli, kemitraan, pembiayaan, sewa menyewa syariah berbasis teknologi informasi, layanan penyelenggaraan, layanan jasa keuangan syariah ini untuk mempertemukan penjual, mitra, pemilik modal, pemilik aset dengan pembeli, mitra, pekerja, penyewa dalam rangka melakukan jual beli, kemitraan, pembiayaan, sewa menyewa secara syariah dalam mata uang rupiah. Secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan PBI 18/40/PBI 2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Hingga saat ini belum juga ada definisi secara syariah. Namun peraturan ini kira-kira berbunyi penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang mengikuti prinsip syariah. Badan hukum bisa berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Startup merupakan sebuah legal entity yang harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Startup juga harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya di masa depan. Senyum. Matikan, Bo. Melalui sistem elektronik harus tetap ditaati, yaitu diantaranya jujur, adil, amanah, dan ihsan. Jujur karena startup harus, yaitu diantaranya adalah jujur, adil, amanah, dan ihsan. Jujur karena startup harus mampu menjaga kerahasiaan kepentingan. Adil diperlakukan karena startup harus memperhatikan semua pemangku kepentingan, dan amanah karena startup harus mengedepankan tanggung jawab. Tidak ada konflik kepentingan ketika menjalankan tugas. Terakhir, ihsan karena startup juga harus mengedepankan konsep berbagi, bukan berlomba-lomba hanya untuk mencari keuntungan. Untuk memastikan tujuan startup syariah bukan hanya untuk komersial semata, tetapi juga untuk tujuan sosial. Maka dari itu, para startup harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial. Bahkan sebaiknya startup syariah diwajibkan untuk membuka crowdfunding, zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai baktinya kepada lingkungan sekitar.